Afrika, mohon izin. Dan sesi ini barangkali akan saya serahkan langsung ke Ibu Tri Cahya Kartika untuk dilanjutkan. Ya, silakan Ibu Cahya. Ya, baik Bu Elia, terima kasih waktunya. Suara saya bisa terdengar? Terdengar, terdengar. Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Arika dan juga para peserta semuanya. Salam kenal ya Waalaikumsalam Bu, warahmatullahi saya Cahya, baru pertama ya memandu materi Bu Arika nih. Saya izin menyapa peserta dulu. Kali ini kita akan masuk sesi materi pertama ya, Bapak Ibu, yang akan dibawakan seperti yang tadi sudah diperkenalkan, Ibu Arika Nur Adila, Sarjana Ekonomi Islam dari BPJPH. Beliau adalah pengawas jaminan produk halal ya, Ibu ya, betul ya? Dan halo, Ibu Erika masih mute? Ya, betul Ibu. Maaf. Ya, jadi Bapak Ibu nanti bisa menanyakan segala hal terkait regulasi, kenapa berapa lama, apa namanya, proses sertifikasi halal, penyelia halal SPPG itu apakah boleh merangkap di SPPG lain, itu biasa pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul tuh Ibu dari para peserta gitu. Silakan ya Bapak Ibu, tolong untuk menghemat waktu karena waktu kita hanya sampai pukul 10.15. Jadi tolong pertanyaannya untuk materi kali ini disesuaikan dengan materinya ya Bapak Ibu, hanya terkait dengan sesi regulasi, hanya terkait tentang regulasi sistem jaminan produk halal dan tugas dan tanggung jawab seorang penyelia halal. Jadi ini langsung berkaitan dengan Bapak Ibu. Jadi mohon disimak dengan baik dan kemudian dicatat kalau ada pertanyaan. Kita mau bagaimana Ibu? Mau apa namanya, interaktif atau sesi materi dulu baru Q&A? Iya Ibu, kita isi materi dulu nanti baru ke diskusi tanya jawab. Oh oke, baik. Jadi Bapak Ibu kalau sudah ada pertanyaan saat sesi materi dibawakan bisa dicatat dulu ya. Jadi nanti saat sesi tanya jawab bisa langsung raise hand untuk ditanyakan maupun bisa juga lewat chat room ya Bapak Ibu, tulis di chat room pertanyaannya. Baik, kita langsung saja untuk Bapak Ibu jangan lupa absen dulu, absen sudah dibuka karena absen akan otomatis tertutup saat sesi materi selesai. Jadi sebelum terlupa silakan untuk absensi dulu. Baik, Ibu Arika silakan waktu dan layar saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam kenal Bu Cahya, ini baru pertama ya Bu ya kita Iya, ketemu di betul. Zoom ini ya Bu ya. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, peserta pelatihan dan juga panitia dari LPK Halal Institute. Sebenarnya saya ucapkan terima kasih kepada LPK Halal Institute sebagai penyelenggara pelatihan yang sudah memfasilitasi kegiatan pelatihan ini dan juga atas kehadiran Bapak Ibu pada pelatihan hari ini. Semoga walaupun kita tidak bertatap muka langsung, semoga kita tetap semangat ya Bapak Ibu untuk belajar dan berdiskusi bersama. Tadi Bu Cahaya sudah memperkenalkan, nama saya Arika dari Direktorat Bina Jaminan Produk Halal. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas terkait dengan regulasi dan juga ruang lingkup penyelia halal yang mana nanti akan menjadi profesi Bapak Ibu di SPPG. Saya harap Bapak Ibu dapat berkomitmen ya untuk mengikuti pelatihan ini dengan serius, fokus, dan juga aktif karena pelatihan ini bukan hanya sekedar formalitas untuk mendapatkan sertifikat, tapi juga kesempatan besar bagi Bapak Ibu untuk menambah wawasan terkait dengan jaminan produk halal. Baik, langsung saja izin saya share untuk materinya terlebih dahulu. Baik, Bapak Ibu, apakah materinya sudah terlihat?
Sudah, Ibu. Baik, ya. Oke. Langsung saja kita masuk ke materi terkait dengan regulasi jaminan produk halal dan ruang lingkup penyelia halal. Nah, pada pembahasan hari ini akan saya bagi menjadi tiga pokok pembahasan untuk memudahkan. Yang pertama kita akan membahas terkait dengan regulasi jaminan produk halal. Yang kedua adalah alur sertifikasi halal dan juga label halal. Dan yang terakhir kita akan membahas nanti profesi Bapak Ibu untuk menjadi penyelia halal. Nah, jadi Bapak Ibu, dasar hukum terkait dengan penyelia halal ini, dasar hukum terkait dengan jaminan produk halal ini memang banyak ya. Jadi di tingkatan tertingginya itu ada undang-undang, kemudian diikuti adanya peraturan presiden, peraturan pemerintah, peraturan atau keputusan menteri, dan juga peraturan atau keputusan kepala badan. Nah, untuk hal-hal teknis itu terdapat pada peraturan keputusan menteri dan atau peraturan keputusan kepala badan. Nah, untuk yang mendasari adanya kewajiban sertifikasi halal dan terkait dengan jaminan produk halal ini, yang mendasari adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Kemudian terkait dengan struktur organisasi BPJPH yang mengalami perubahan itu terdapat pada Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2024 tentang struktur organisasi BPJPH. Nah, tadi dari Undang-Undang Nomor 33 itu kan masih terlalu luas ya Bapak Ibu. Jadi diturunkan menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal, yang mana regulasi ini menggantikan regulasi sebelumnya, yaitu PP Nomor 39 Tahun 2021. Terkait dengan hal-hal teknis, sertifikasi halal, kemudian tugas penyelia halal, dan lain sebagainya, itu terdapat pada peraturan atau keputusan menteri dan juga keputusan kepala badan. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di sini memang masih banyak regulasinya itu berdasarkan keputusan Menteri Agama. Kenapa? Karena memang sebelumnya BPJPH ini ada di bawah Kementerian Agama, sehingga regulasi kami banyak yang berasal dari keputusan Menteri Agama. Nah, namun selanjutnya regulasi-regulasi ini akan kami update untuk menjadi peraturan atau keputusan kepala badan. Sebelum kita berbicara lebih jauh terkait dengan kewajiban sertifikasi halal dan juga penyelia halal, kita bicara dulu nih terkait dengan sejarah adanya kewajiban sertifikat halal ini. Jadi sebelumnya, pada tahun 1976, dari Kementerian Kesehatan itu menetapkan adanya pelabelan makanan pada produk yang mengandung babi. Jadi yang diwajibkan untuk mencantumkan label makanan itu hanya untuk makanan-makanan yang mengandung babi. Nah, kemudian di tahun 1985, Kementerian Kesehatan dan juga Kementerian Agama membuat peraturan terkait dengan pencantuman tulisan halal pada label makanan. Nah, pencantuman tulisan halal ini hanya berdasarkan deklarasi dari pelaku usaha itu sendiri. Jadi kita tidak bisa memastikan apakah memang produk tersebut benar-benar dipastikan kehalalannya. Nah, kemudian pada tahun 1988 ditemukan pada beberapa produk yang memang banyak dikonsumsi oleh masyarakat di Indonesia. Nah, itu ditemukan setelah diteliti itu ditemukan adanya lemak babi pada produk tersebut. Padahal itu sangat sering digunakan oleh masyarakat di Indonesia. Sehingga ini menjadi concern atau perhatian masyarakat ya, karena ini benar-benar sering digunakan. Nah, sehingga hal ini menjadi dasar berdirinya lembaga sertifikasi halal, yaitu LPPOM MUI, yang mana lembaga sertifikasi halal ini bukan dari pemerintahan. LPPOM MUI. Nah, tetapi sifatnya pengajuan sertifikat halal ini voluntary dari pelaku usaha. Jadi pelaku usaha tidak wajib untuk mengajukan sertifikat halal. Jadi kesukarelaan pelaku usaha itu masing-masing. Sehingga kita tidak tahu apakah pelaku usaha lain yang tidak mengajukan sertifikat halal, kita tidak bisa memastikan kehalalannya. Nah, sehingga untuk menjamin bahwa memang produk-produk yang beredar di Indonesia itu dipastikan kehalalannya, sehingga pemerintah mewajibkan adanya sertifikat halal pada produk-produk yang memang diwajibkan untuk bersertifikat halal.
Nah, kewajiban ini tercantum pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Inilah yang menjadi dasar adanya regulasi terkait jaminan produk halal, kemudian kewajiban sertifikasi halal. Nah, untuk melaksanakan tugas tersebut, maka berdirilah BPJPH di tahun 2017. Nah, tetapi pada tahun 2017 sampai 2024, BPJPH itu masih berada di bawah Kementerian Agama. Nah, baru di tahun 2024 setelah Presiden Prabowo dilantik, itu BPJPH berpisah dengan Kementerian Agama sehingga kami menjadi lembaga pemerintah yang berdiri sendiri di luar kementerian. Nah, itu tadi ya Bapak Ibu sejarah terkait dengan kewajiban sertifikasi halal. Jadi BPJPH ini kita bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Kami memang bukan kementerian, jadi sebuah badan yang memiliki banyak kewenangan terkait dengan jaminan produk halal dan utamanya adalah kami berwenang dalam menerima pendaftaran, menerbitkan dan mencabut sertifikat halal maupun label halal pada produk. Nah, dari sini sudah jelas bahwa BPJPH itu adalah satu-satunya badan yang menerbitkan, badan atau lembaga yang menerbitkan sertifikat halal dan dapat mencabut sertifikat halal tersebut pada pelaku usaha. Sehingga lembaga sertifikasi halal yang sebelumnya melakukan sertifikat halal yaitu LPPOM MUI itu sudah tidak lagi menerima pendaftaran sertifikat halal. Sekarang LPPOM MUI hanyalah sebagai lembaga pemeriksa yang mana bekerja sama dengan BPJPH yaitu dia melakukan pemeriksaan kepada pelaku usaha tapi bukan untuk menerbitkan sertifikat halal. Jadi sertifikat halalnya tetap diterbitkan oleh BPJPH. Nah, dalam melaksanakan tugasnya, kami bekerja sama dengan unit pelaksana teknis yang terdapat pada 10 provinsi. Nah, memang kami masih baru ya Bapak Ibu lepas dari Kementerian Agama, yang mana sebelumnya kami banyak dibantu oleh kantor Kementerian Agama yang ada di kabupaten kota. Nah, setelah lepas dari Kemenak, sehingga kami membentuk balai dan juga loka penyelenggara jaminan produk halal di 10 provinsi. Dan insya Allah untuk tahun depan akan bertambah lagi, insya Allah di 12 atau 15 provinsi. Nah, kemudian kami juga bekerja sama dengan Komisi Fatwa MUI dan Komite Fatwa Produk Halal yang mana tugasnya adalah untuk mengeluarkan ketetapan halal sebelum diterbitkan sertifikat halal oleh BPJPH. Kemudian ada juga Lembaga Pemeriksa Halal dan Lembaga Pendampingan PPH atau LP3H yang mana dua lembaga ini adalah lembaga yang melakukan pemeriksaan kehalalan produk ke pelaku usaha sebelum akhirnya dikeluarkan ketetapan halal dan juga sertifikat halal dari BPJPH. Nah, kemudian ada juga lembaga halal luar negeri. Nah, lembaga halal luar negeri ini adalah lembaga yang mengeluarkan sertifikat halal yang berada di luar negeri. Kemudian lembaga pelaksana pelatihan JPH yang mana memiliki kewenangan untuk melakukan pelatihan jaminan produk halal, misalnya pelatihan penyelia halal, pelatihan auditor halal, atau juru sembelih halal, yang mana salah satunya adalah Halal Institute. Dan tentunya sebagai lembaga pemerintah, kami bekerja sama juga dengan kementerian dan lembaga terkait lainnya dengan menyusun MOU. Nah, ini untuk struktur organisasi di BPJPH ya Bapak Ibu. Jadi mungkin Bapak Ibu sudah banyak yang mengenal Kepala BPJPH kami adalah Bapak Ahmad Haikal Hasan. Kemudian di BPJPH ini ada 3 deputi Bapak Ibu. Jadi yang pertama adalah Deputi 1, Deputi Bidang Kemitraan dan Standarisasi Halal. Kemudian Deputi 2, Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal. Kemudian yang ketiga adalah Deputi 3, Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal. Jadi Deputi 1 ini tugasnya adalah terkait dengan kerjasama, baik itu kepada kementerian, lembaga, ataupun dengan lembaga halal yang ada di luar negeri. Kemudian untuk Deputi 2 itulah nanti ketika Bapak Ibu mengajukan sertifikat halal itu yang bertugas itu adalah di Deputi 2. Kemudian di Deputi 3 atau tepatnya saya berada di Deputi 3 adalah tugasnya melakukan pembinaan salah satunya misalnya dengan memberikan pelatihan ini terkait dengan materi regulasi, kemudian juga melakukan pengawasan terhadap beberapa objek pengawasan, misalnya kepada pelaku usaha, penyelia halal, ataupun kepada lembaga-lembaga eh, lembaga terkait dengan jaminan produk halal.
Nah, ini balai dan loka yang ada di 10 provinsi di Indonesia ya Bapak Ibu. Jadi memang belum semua provinsi ini terdapat balai dan loka. Misalnya untuk Provinsi Yogyakarta. Nah, itu memang belum ada balainya sehingga kalau Bapak Ibu ingin bertanya langsung, Bapak Ibu ada di Jogja dan ingin bertanya, itu bisa ke balai yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Jadi memang beberapa provinsi itu digabungkan, misalnya Provinsi Aceh itu bergabung dengan Provinsi Sumatera Utara. Nah, untuk lokasinya, Balai dan Loka ini berada di ibu kota provinsi dan di kantor wilayah Kementerian Agama. Gitu, ya, Bapak Ibu. Jadi kalau memang perlu informasi secara langsung dan Bapak Ibu lokasinya tidak di Jakarta, bisa langsung datang ke Balai dan Loka yang ada di provinsi-provinsi tersebut. Nah, tadi saya sempat menyampaikan nih Bapak Ibu terkait dengan Deputi 3 yaitu Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan JPH. Nah, di sini Direktorat Bina JPH itu salah satunya tugasnya adalah menyusun kebijakan teknis terkait dengan pembinaan penyelih halal. Nah, untuk Direktorat Pengawasan, kami memiliki tugas untuk melakukan pengawasan, yaitu salah satunya adalah keberadaan penyelih halal. Nah, jadi ketika Bapak Ibu sudah menjadi atau bekerja di pelaku usaha, kami dapat juga melakukan pengawasan tidak hanya ke pelaku usahanya, tetapi juga terhadap keberadaan penyelia halal di pelaku usaha tersebut. Nah, itu tadi terkait dengan struktur organisasi BPJPH. Sekarang apa aja produk yang memang wajib bersertifikat halal. Nah, jadi berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 menyatakan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia itu wajib bersertifikat halal. Nah, dengan adanya pasal tersebut, maka diikuti adanya dua kewajiban, yaitu yang pertama adalah produk yang memang wajib bersertifikat halal. Nah, jadi produk-produk yang wajib bersertifikat halal ini, kalau Bapak Ibu ingin tahu apa saja yang termasuk dalam kewajiban bersertifikat halal, itu bisa dilihat pada Keputusan Menteri Agama Nomor 748 Tahun 2021 dan Keputusan Menteri Agama Nomor 944 Tahun 2024 tentang produk yang wajib bersertifikat halal. Nah, contoh sederhana dari produk yang wajib bersertifikat halal, kalau misalnya untuk produk makanan dan minuman itu adalah produk yang melalui proses pengolahan. Misalnya jus. Nah, jus itu kan berasal dari buah-buahan yang memang tidak wajib bersertifikat halal, tetapi dia mengalami proses pengolahan yang mana ditambahkan bahan-bahan lainnya seperti misalnya gula, kemudian susu. Nah, itu karena dia ada penambahan bahan sehingga dia kemudian mengalami proses pengolahan sehingga dia dikenakan kewajiban bersertifikat halal. Nah, ketika produk tersebut sudah mendapatkan sertifikat halal, maka pelaku usaha wajib untuk mencantumkan label halal. Nah, label halal seperti pada contoh yang ada di samping ini ya, label halal Indonesia beserta nomor ID dari sertifikat halal. Nah, kemudian bagaimana dengan produk-produk yang berasal dari bahan-bahan yang non halal? Nah, untuk bahan-bahan yang non halal, misalnya seperti mengandung babi, alkohol, rum, dan lain misalnya anciu. Nah, itu termasuk dalam bahan-bahan non halal sehingga dia juga memiliki kewajiban untuk memberikan keterangan tidak halal. Nah, ini sifatnya wajib ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya kenalan pelaku usaha yang ternyata produk-produknya menjual bahan non halal, maka dia wajib untuk memberikan keterangan tidak halal. Jika tidak mencantumkan, maka BPJP dapat mengenakan sanksi kepada pelaku usaha yang tidak melakukan kewajiban itu. Nah, bagaimana bentuk dari keterangan tidak halal itu bisa berupa tulisan, gambar, ataupun logo. Jadi memang kami masih dalam proses penyusunan pakemnya bagaimana cara pencantuman tulisan atau gambar logo tersebut. Nah, yang sementara ini masih kami susun untuk penggunaan tulisan keterangan tidak halal itu adalah seperti pada contoh. Jadi dicantumkan seperti ini untuk tulisannya. Nah, kalau misalnya produk non halal tersebut berupa produk ya benda pada produknya itu harus ditempelkan keterangan tidak halal. Nah, kalau misalnya restoran, berarti di depan restorannya harus mencantumkan keterangan tidak halal.
Nah, lalu bagaimana dengan produk-produk yang itu memang seharusnya tidak perlu disertifikasi halal, misalnya seperti Ya. telur, sayur, seperti itu. Nah, Bapak Ibu kalau ingin tahu apa saja yang tidak termasuk pada kewajiban sertifikat halal, itu bisa dilihat pada Keputusan Menteri Agama nomor 1360 tahun 2021 tentang bahan yang dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu, ada dua kewajiban yaitu produk wajib bersertifikat halal dan juga produk yang wajib mencantumkan keterangan tidak halal. Nah, kenapa sih harus ada label halal dan juga harus ada keterangan tidak halal? Tentunya pemerintah ini ingin memberikan perlindungan kepada konsumen. Kami ingin memberikan kenyamanan, keamanan, dan juga kepastian akan ketersediaan produk halal bagi masyarakat. Karena banyak kita ketahui misalnya ya kita melihat ada penjual makanan Chinese food, tapi kita tidak sadar bahwa banyak ternyata tempat-tempat makan yang Chinese food itu banyak menggunakan bahan non halal seperti angcu. Cuman kita tidak menyadari itulah kenapa pemerintah mewajibkan adanya sertifikat halal dan juga kewajiban untuk mencantumkan keterangan tidak halal. Kemudian dari sisi pelaku usaha tentunya ini menjadi sebuah peluang ekonomi yaitu karena dari sertifikat halal tersebut dapat meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal. Terkait dengan kewajiban sertifikasi halal ini, ada penahapannya Bapak Ibu. Jadi tidak langsung misalnya di tanggal sekian semua produk yang ada di KMA itu wajib bersertifikat halal. Tidak seperti itu. Jadi ini ada masa penahapannya pada tanggal 17 Oktober 2024 yaitu untuk produk makanan dan minuman dan juga hasil sembelihan dan jasa sembelihan. Nah, tetapi untuk tahun 2024 itu hanya dikhususkan untuk usaha menengah dan juga besar. Sedangkan untuk pelaku usaha mikro dan kecil serta produk-produk impor itu dikenakan kewajibannya pada tanggal 17 Oktober 2026. Nah, sehingga ketika masih ada pelaku usaha atau produk yang belum bersertifikat halal setelah tanggal 17 Oktober 2026, maka BPJPH dapat mengenakan sanksi ke pelaku usaha tersebut. Nah, di tahun 2026 ini tidak hanya untuk produk makanan dan minuman saja, tetapi juga diwajibkan untuk obat-obatan dengan jenis obat bahan alam, obat kuasi, dan suplemen kesehatan. Kemudian untuk produk kosmetik, produk kimiawi, dan produk rekayasa genetik, serta barang gunaan dengan kategori sandang, penutup kepala dan aksesoris, kemudian perbekalan kesehatan, peralatan rumah tangga, dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk di tanggal 17 Oktober 2029, kewajibannya ditetapkan untuk obat-obatan dengan jenis obat bebas dan obat bebas terbatas, serta alat-alat kesehatan dengan risiko kelas B. Nah, nanti terakhir pada tanggal 17 Oktober 2034 diwajibkan bagi obat-obatan berupa obat keras dikecualikan psikotropika dan juga alat kesehatan dengan risiko kelas C. Nah, jadi untuk produk makanan dan minuman terakhirnya di 17 Oktober 2026 ini ya Bapak Ibu. Nah, itu tadi terkait dengan regulasi terkait dengan jaminan produk halal. Sekarang kita masuk ke materi terkait dengan alur sertifikasi halal. Nah, jadi untuk skema pengajuan sertifikat halal ini ada dua skema, yaitu pengajuan sertifikat halal dengan skema self-declare dan yang kedua adalah dengan skema reguler. Nah, saya akan menjelaskannya langsung saya komparasi ya Bapak Ibu antara skema self-declare dan juga skema reguler. Nah, jadi untuk skema self-declare yaitu adalah sertifikasi halal yang dilakukan berdasarkan pernyataan halal pelaku usaha. Nah,
Berapa biayanya? Kalau untuk self declare ini selama masih ada fasilitasi dari BPJPH, selama kami masih ada anggarannya, maka pengajuannya itu gratis. Sedangkan apabila fasilitasi dari kami sudah habis, maka pelaku usaha berbayar. Nah, berbayar ini murah ya Bapak Ibu, sekitar 200 atau 300 ribu rupiah. Nah, sedangkan untuk reguler, itu adalah sertifikasi halal melalui pemeriksaan dan atau pengujian kehalalan produk oleh LPH. Dan ini dari BPJPH kami menetapkan adanya biaya yang harus dibayarkan oleh pelaku usaha. Nah, kemudian berdasarkan skala usaha yang bisa menggunakan skema self declare adalah hanya untuk pelaku usaha mikro dan kecil saja. Sedangkan kalau untuk pelaku usaha menengah dan besar itu wajib menggunakan skema self declare. Nah, tetapi ada juga pelaku usaha mikro kecil yang tidak bisa mengajukan sertifikat halal dengan skema self declare karena memang mungkin bahan yang digunakan itu banyak, rumit, kemudian menunya banyak sehingga dia harus mengajukan sertifikat halal dengan skema reguler. Nah, kemudian untuk jenis produk, kalau untuk self declare itu hanya digunakan khusus untuk produk makanan dan minuman. Jadi selain produk makanan dan minuman itu tidak bisa mengajukan dengan skema self declare. Dan itu harus bahan-bahannya yang pertama adalah wajib sudah dipastikan bersertifikat halal atau memang tidak wajib bersertifikat halal untuk bahan yang digunakan. Kemudian prosesnya juga harus sederhana. Nah, jadi kalau dirasa memang Bapak Ibu prosesnya tidak sederhana, kemudian menunya banyak, nah itu harus mengajukan dengan skema reguler. Nah, untuk skema reguler ini tidak hanya untuk produk makanan, tapi bisa juga untuk barang lainnya dan juga jasa. Misalnya untuk obat-obatan, kosmetik, nah itu harus mengajukan sertifikasi halal dengan skema reguler. Untuk skema self declare tadi, apa saja produk makanan dan minuman yang bisa diajukan dengan skema self declare itu bisa dilihat pada keputusan Kepala BPJPH nomor 22 tahun 2023. Nah, kemudian siapa yang melakukan pemeriksaan produk ke pelaku usaha itu berbeda ya. Kalau untuk self declare itu adalah pendamping PPH dari LP3H, sedangkan untuk reguler itu adalah auditor halal dari LPH. Kemudian yang melakukan penetapan fatwa, kalau self declare itu adalah Komite Fatwa Produk Halal, sedangkan untuk reguler penetapan fatwanya dilakukan oleh Komisi Fatwa MUI atau Komite Fatwa Produk Halal. Jadi kenapa ada dua komisi di sini? Karena kalau untuk reguler itu sebenarnya ditetapkan fatwa itu adalah Komisi Fatwa MUI, tetapi jika Komisi Fatwa MUI ini melebihi dari tanggal yang harusnya mereka sudah mengeluarkan ketetapan halal, sudah melebihi batas waktunya sehingga akan dialihkan ke Komite Fatwa Produk Halal. Nah, kemudian untuk berapa lama proses pengajuannya untuk self declare itu adalah 12 hari kerja, sedangkan untuk reguler adalah 21 hari kerja. Nah, kemudian Bapak Ibu harus memastikan self declare ini ya. Bapak Ibu bisa melihat data-data lembaga pendampingnya itu di website ini, bisa langsung diklik atau kalau untuk reguler bisa langsung diklik juga ke data LPH. Nah, lalu bagaimana dengan produk-produk dari luar negeri yang ingin masuk ke Indonesia? Nah, produk ini kan wajib bersertifikat halal ya Bapak Ibu. Ada dua skema yang bisa mereka gunakan. Yang pertama mereka bisa menggunakan skema pengajuan sertifikat halal dengan skema reguler. Atau yang kedua adalah melakukan registrasi sertifikat halal luar negeri. Nah, saya jelaskan dulu yang pertama tadi untuk pengajuan sertifikat halal dengan skema reguler, artinya produk yang dari luar negeri ini, pelaku usahanya adalah mengajukan sertifikat halal ke BPJPH. Nah, jadi nanti ketika mereka sudah memilih LPH-nya yang akan melakukan pemeriksaan, nah auditor dari LPH tersebut yang akan terbang ke negara tersebut untuk melakukan pemeriksaan produknya dalam pengajuan sertifikat halal. Dan dalam hal ini berarti produk tersebut akan mendapatkan sertifikat halal dari BPJPH.
Nah, untuk skema yang kedua, bisa juga melakukan registrasi sertifikat halal luar negeri. Nah, untuk registrasi sertifikat halal luar negeri ini adalah untuk produk-produk yang memang sudah mendapatkan sertifikat halal dari LHLN atau lembaga halal yang ada di luar negeri. Dengan catatan, LHLN yang mengeluarkan sertifikat halal tersebut memang sudah terakreditasi atau kerjasama dengan BPJPH. Kalau Bapak Ibu ingin tahu apa saja lembaga halal yang sudah terakreditasi ini, bisa dilihat juga pada website kami pada data LHLN. Jadi kalau misalnya ada produk luar negeri sudah sertifikat halal dari negara tersebut, tetapi lembaga halalnya itu belum terakreditasi oleh BPJPH, maka produk tersebut tidak bisa melakukan registrasi SHLN. Jadi opsi lainnya dia harus mengajukan sertifikat halal dengan skema reguler tadi yang mana memang lebih mahal daripada dengan skema yang kedua ini. Nah, lalu siapa yang melakukan registrasi? Yaitu adalah importir yang ada di Indonesia atau perusahaan resmi dari produk tersebut yang memang ada di Indonesia. Jadi umumnya yang mengajukan registrasi SHL ini bukan pelaku usahanya yang ada di luar negeri, tetapi pelaku usahanya yang ada di Indonesia. Nah, jadi untuk skema ini sangat sederhana karena importir cukup hanya melakukan registrasi produk tersebut melalui si halal, mengisi data-data yang diperlukan dan mengunggah dokumen-dokumen yang memang diperlukan untuk registrasi SHFE. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Kalau mungkin di sini Bapak Ibu ada juga yang sebagai importir produk-produk luar negeri, nah itu bisa melakukan skema registrasi SHLN atau mungkin mengarahkan mengajukan sertifikat halal dengan skema reguler tadi. Nah, ini untuk alur sertifikasi halal dengan skema self-declare dan reguler ya Bapak Ibu. Sebenarnya untuk alurnya agak berbeda antara self-declare dan reguler dan lebih panjang dari ini. Cuman ini saya sederhanakan agar lebih mudah dipahami. Jadi pelaku usaha nantinya harus membuat akun dulu di si halal, kemudian mengisi data-data yang diperlukan dan mengunggah dokumen. Jadi memang pendaftaran sertifikat halal itu hanya melalui si halal, tidak bisa secara offline. Kemudian nanti BPJP melakukan verifikasi dokumen dan setelah itu jika memang diperlukan pembayaran maka pelaku usaha melakukan pembayaran. Nah, nantinya LPH atau LP3 yang melakukan pemeriksaan kehalalan produk ke lokasi usaha Bapak Ibu. Nah, untuk LPH tadi ya dengan skema reguler, sedangkan untuk skema swab itu adalah LP3H. Nah, setelah LPH dan LP3 selesai memeriksa dan dinyatakan bahwa produk tersebut memang halal, maka Komisi Fatwa MUI atau Komite Fatwa Produk Halal akan mengeluarkan ketetapan halal. Nah, ketetapan halal ini masih belum selesai ya prosesnya Bapak Ibu. Karena kadang kami menemui itu pelaku usaha malah yang ditempelkan di lokasi usaha itu ketetapan halal, bukan sertifikat halal. Padahal secara sistem ketika Komisi Fatwa MUI atau Komite Fatwa Produk Halal sudah mengeluarkan ketetapan halal, maka nanti secara otomatis BPJPH akan menerbitkan sertifikat halal yang mana sertifikat halal itu dapat diunduh di akun si halal Bapak Ibu. Nah, ini untuk manual booknya bisa di-scan dari yang ada di PPT dan nanti akan dijelaskan lebih detail lagi terkait dengan alur di si halal ini pada materi si halal. Nah, ini untuk tadi ya registrasi sertifikat halal luar negeri, tadi hanya importir atau perusahaan resmi cukup mengisi data dan juga mengunggah dokumen di si halal, kemudian nanti kami akan melakukan verifikasi dokumen dan setelah itu akan diterbitkan nomor registrasi SHLN. Nah, ini untuk bentuk dari sertifikat halal. Nah, jadi sertifikat halal ini bentuknya seperti ini ya Bapak Ibu. Di sini ada nomor ID dari sertifikat halal. Nah, pentingnya nomor ID ini adalah agar kita dapat mengecek apakah memang produk tersebut benar-benar sudah bersertifikat halal. Kemudian di sini ada nama pelaku usahanya,
Ya, ada di sini nama pelaku usaha. Kemudian untuk nama produknya, kalau untuk nama produk nanti ada di lampiran kedua, itu ada nama-nama produk apa saja yang memang sudah diajukan sertifikat halal. Kemudian ada alamat pelaku usahanya di sini. Kemudian dia akan di TTE secara elektronik oleh Kepala BPJPH. Nah, jadi BPJPH, sebagaimana tadi sudah saya jelaskan ya, BPJPH itu menerbitkan sertifikat halal itu adalah berdasarkan fatwa halal tertulis yang sudah dikeluarkan oleh Komisi Fatwa MUI atau Komite Fatwa Produk Halal yang mana telah dilakukan pemeriksaan produk oleh LPH atau LP3H. Jadi dari sini sudah jelas bahwa proses pengajuan sertifikat halal itu sudah eh, proses penerbitan sertifikat halal itu sudah melalui banyak proses, sudah diperiksa, kemudian sudah dipastikan kehalalannya, prosesnya, kemudian sudah difatwakan juga oleh Komisi Fatwa MUI, baru BPJPH menerbitkan sertifikat halal. Nah, mungkin Bapak Ibu di sini sadar ya, kenapa di sertifikat halal tidak ada masa berlakunya sampai tanggal berapa seperti pada zaman dahulu ya. Jadi memang sertifikat halal ini tidak ada masa berlakunya Bapak Ibu yang dikeluarkan oleh BPJPH. Nah, jadi sertifikat halal ini berlaku selamanya dengan catatan tidak ada perubahan komposisi bahan dan atau proses produk halal. Nah, jadi kalau Bapak Ibu mengalami perubahan komposisi bahan atau proses produksi, maka wajib melakukan pembaruan sertifikat halal. Nah, eh, ini seperti ini ya Bapak Ibu untuk sertifikat halalnya. Ini untuk mengajukan sertifikat halal hanya melalui website si halal ya Bapak Ibu ptsp.halal.go.id. Kemudian nanti Bapak Ibu bisa melakukan pembuatan akun terlebih dahulu sebelum mengajukan sertifikat halal. Nah, sekarang kita masuk ke terkait dengan label halal. Jadi memang ketika eh, produk sudah mendapatkan sertifikat halal, dia harus mencantumkan label halal. Nah, eh, pencantuman label halal ini di 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 ditempatkan pada kemasan produk, yaitu bagian tertentu dari produk dan atau tempat tertentu pada produk. Nah, label halal ini harus mudah dilihat dan dibaca serta tidak mudah dihapus, dilepas ataupun dirusak. Jadi kadang ada yang terlalu kecil sehingga tidak terbaca, ada juga yang cuman stiker, nah itu kan mudah dilepas. Nah, ada pengecualian untuk beberapa produk yang memang tidak diwajibkan untuk mencantumkan label halal karena misalnya produknya terlalu kecil sehingga tidak mungkin kalau dicantumkan seluruh keterangannya maka dia akan terlalu kecil, tidak bisa terbaca. Atau produk yang dijual dan dikemas secara langsung di hadapan pembeli dalam jumlah kecil dan juga penjual dalam bentuk curah. Nah, itu tidak wajib untuk mencantumkan label halal. Nah, untuk label halal ini Bapak Ibu tidak sembarangan dalam menerapkannya. Jadi label halal itu terdiri dari eh, logo. Logo itu adalah ini, yang gambar ini halal Indonesia. Kemudian diikuti oleh nomor dari sertifikat halalnya yang ada di sini. Jadi ini adalah logo yang diikuti dengan nomor ID sertifikat halal. Nah, nomor ID sertifikat halal itu tadi bisa dilihat pada lembar sertifikat halal di bagian atas. Kenapa sih harus mencantumkan nomor ID juga? Karena kalau hanya mencantumkan logo, masyarakat atau konsumen tidak bisa memastikan apakah produk tersebut hanya sekedar menempelkan gambar atau memang benar-benar sudah mendapatkan sertifikat halal. Karena kalau ada nomor ID-nya, konsumen bisa melakukan pengecekan apakah nomor ID tersebut sesuai dengan produk yang menempelkan label halal tersebut. Nah, jadi untuk penggunaannya bisa memanjang seperti ini, bisa juga yang sekunder seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, untuk warnanya itu warna label halal adalah ungu seperti pada contoh seperti yang di atas ini ungu atau warna hitam seperti ini.
dan juga warna putih. Nah, ini kan warna putih. Jadi mau kemasannya seperti apapun, untuk pencantuman logonya, warna yang digunakan hanyalah warna ungu, hitam, ataupun putih. Kemudian harus ada bordernya yang jelas untuk membatasi eh, dan harus bisa dibaca oleh konsumen. Nah, lalu bagaimana dengan produk-produk yang mungkin Bapak Ibu masih menemukan ada yang menggunakan label halal dari MUI? Nah, jadi memang untuk label tersebut masih bisa digunakan, yaitu maksimal sampai tanggal 17 Oktober 2026. Karena kami sudah lama ya, itu dari adanya PP nomor 39 tahun 2021 sudah disampaikan bahwa memang kita diberikan keringanan untuk masih menggunakan label halal dari MUI, karena memang banyak kayak pelaku usaha yang mungkin memproduksi kemasan produknya itu sudah dalam jumlah yang banyak dan sudah terlanjur mencantumkan label halal dari MUI, sehingga diperbolehkan namun maksimal hanya sampai 17 Oktober 2026. Itu tadi ya Bapak Ibu terkait dengan sertifikat halal dan juga label halal. Sekarang kita akan masuk terkait dengan profesi Bapak Ibu sebagai penyelia halal. Nah, sebelum membahas lebih jauh terkait dengan penyelia halal, sebagai penyelia Bapak Ibu juga harus memahami apa saja yang menjadi kewajiban pelaku usaha ketika mengajukan permohonan sertifikat halal. Yang pertama adalah memberikan informasi secara benar, jelas, dan jujur, kemudian memisahkan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara produk halal dan tidak halal. Kemudian yang ketiga, memiliki penyelia halal. Nah, ini memang semua pelaku usaha, baik pelaku usaha mikro kecil, menengah, ataupun besar, memang wajib memiliki penyelia halal. Kemudian yang keempat adalah melaporkan perubahan komposisi bahan kepada BPJPH. Jadi memang jika ada perubahan-perubahan bahan yang digunakan, nah itu pelaku usaha harus melaporkannya ke BPJPH. Nah, siapa yang dimaksud oleh penyelia halal? Jadi penyelia halal adalah orang yang bertanggung jawab terhadap proses produk halal. Nah, penilai halal ini adalah individu atau orang yang ditetapkan oleh pelaku usaha dan bertanggung jawab penuh atas penerapan sistem jaminan produk halal yang ada di pelaku usaha. Jadi dia harus memastikan bahwa seluruh bahan yang digunakan, seluruh proses produksi yang ada di pelaku usaha itu berjalan sesuai syariat Islam dan juga serta regulasi yang berlaku. Nah, mereka juga ini fungsinya adalah sebagai pengawas internal yang ada di pelaku usaha, yang mana menjembatani tidak hanya ketika pelaku usaha itu mengajukan sertifikat halal, tetapi juga menjembatani BPJPH dengan pelaku usaha ketika melakukan pengawasan ke pelaku usaha. Nah, makanya penyelia halal ini adalah umumnya itu adalah orang internal perusahaan, karena dia harus benar-benar memahami apa saja bahan yang digunakan, semua jenis produknya, dan bagaimana proses produksinya di dalam pelaku usaha tersebut. Nah, untuk menjadi penyelia halal, syaratnya hanya dua, Bapak Ibu. Yang pertama adalah beragama Islam, kemudian yang kedua memiliki wawasan luas dan memahami syariat tentang kehalalan. Nah, bagaimana cara membuktikan bahwa penyelia halal ini memiliki wawasan luas dan memahami syariat? Maka dibuktikan dengan adanya sertifikat pelatihan penyelia halal dan atau sertifikasi kompetensi penyelia halal. Nah, untuk pelaku usaha dengan skala mikro dan kecil itu hanya cukup mencantumkan sertifikat penyelia halal. Sedangkan kalau pelaku usahanya itu adalah skala menengah dan besar, maka dia tidak hanya wajib untuk memiliki sertifikat pelatihan, tetapi juga wajib memiliki sertifikasi kompetensi penyelia halal.
Lalu siapa yang bisa melaksanakan atau menyelenggarakan pelatihan penyelia halal? Jadi untuk pelatihan ini bisa dilaksanakan oleh BPJPH dan juga perguruan tinggi dan atau lembaga pelatihan lain yang memang sudah terakreditasi oleh BPJPH. Atau dalam hal ini kami menyebutnya adalah lembaga pelaksana pelatihan jaminan produk halal. Nah, Bapak Ibu harus memastikan bahwa pelatihan penyelia halal yang Bapak Ibu ikutin itu memang dari lembaga yang sudah terakreditasi oleh BPJPH. Karena jika belum terakreditasi, maka penyelia halalnya tidak bisa diakui oleh BPJPH ketika pelaku usaha itu mengajukan sertifikat halal. Nah, jadi ketika pelaku usaha itu mengajukan sertifikat halal, nanti dia akan memasukkan NIK atau nomor KTP dari penyelia halal. Nah, kalau memang dia mengikuti pelatihan itu dari LPK yang sudah terakreditasi BPJPH, maka secara otomatis namanya akan muncul. Tapi kalau dia tidak mengikuti pelatihan dari lembaga yang terakreditasi oleh BPJPH, maka NIK-nya tidak akan muncul dan pengajuan sertifikat halalnya tidak bisa dilanjutkan. Nah, untuk melihat apa saja lembaga pelatihan yang memang sudah terakreditasi oleh BPJPH, itu bisa dilihat di website di Si Halal. Nah, kemudian untuk sertifikasi kompetensi penyelia halal itu bisa dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi profesi yang memang memiliki kewenangan dalam penjaminan mutu kompetensi profesi. Nah, untuk LSP ini bisa dilihat di website BNSP yang memang memiliki ruang lingkup jaminan produk halal. Nah, kalau BNSP ini memang tidak wajib terakreditasi oleh BPJPH karena LSP ini ada di bawah BNSP. Nah, sebelum LSP itu mengajukan ruang lingkup jaminan produk halal ke BNSP, memang mereka ada salah satu persyaratannya harus memiliki rekomendasi dari BPJPH. Jadi, insya Allah LSP-LSP yang ada yang sudah terdaftar di BNSP ini, materi yang disampaikan memang sudah sesuai untuk sertifikasi kompetensi penyelia halal ataupun auditor halal. Oh, iya. Untuk penyelia halal ini ditetapkan oleh pimpinan pelaku usaha. Nah, ketika pelaku usaha menetapkan penyelia halal, dokumen-dokumen yang wajib dilampirkan yang pertama adalah KTP bagi penyelia halal yang memang domisilinya di Indonesia. Kemudian untuk identitas lainnya bisa menggunakan paspor, izin tinggal tetap, atau kartu identitas lainnya bagi penyelia halal yang berasal dari luar negeri. Kemudian yang kedua adalah daftar riwayat hidup. Kemudian yang ketiga adalah salinan sertifikat pelatihan penyelia halal dan atau sertifikat kompetensi penyelia halal. Kemudian adalah yang terakhir salinan keputusan penetapan penyelia halal. Nah, itu dokumen-dokumen yang wajib dilampirkan ketika mengajukan ketika pelaku usaha menyampaikan penetapan penyelia halal kepada BPJPH. Nah, untuk pelaku usaha mikro dan kecil, kami BPJPH memberikan kemudahan ya fasilitasi penyelia halal. Itu yang pertama, penyelia halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil dapat berasal dari organisasi kemasyarakatan. Dua, selain berasal dari organisasi kemasyarakatan, juga dapat berasal dari pelaku usaha yang bersangkutan, instansi pemerintah, dan badan usaha atau perguruan tinggi. Kemudian yang terakhir, organisasi kemasyarakatan, instansi pemerintah, badan usaha atau perguruan tinggi dapat memberikan fasilitasi berupa keikutsertaan dalam pelatihan dan atau sertifikasi kompetensi penyelia halal. Nah, sekarang apa saja yang menjadi tugas dari penyelia halal? Nah, untuk tugas dari penyelia halal ini kurang lebih untuk skema reguler dan skema self declare ini sama ya. Yang pertama yaitu sama-sama mengawasi proses produk halal di perusahaan. Jadi mengawasi PPH ini adalah seluruh tahapan produksi, mulai dari bahan baku, penyimpanan, pengolahan, pengemasan sampai distribusi itu memang berjalan sesuai dengan standar sistem jaminan produk halal. Nah, kemudian yang kedua adalah menentukan tindakan perbaikan dan pencegahan. Ketiga adalah mengoordinasikan proses produk halal.
Dan yang terakhir, untuk skema reguler, tugasnya adalah mendampingi auditor pada saat pemeriksaan. Sedangkan untuk skema self-declare, tugasnya adalah mendampingi pendamping PPH pada saat melakukan verifikasi dan validasi pengajuan sertifikat halal. Jadi di sini tugasnya sama ya, bedanya karena aktor yang melakukan pemeriksaan itu berbeda. Kalau reguler menemani auditor, sedangkan untuk self-declare itu adalah mendampingi pendamping PPH. Nah, dari sini sudah jelas bahwa penyelia halal itu harus benar-benar memahami seluruh proses produksi sehingga ketika auditor atau pendamping PPH itu bertanya ke penyelia halal, dia bisa menjelaskan secara benar, jelas, dan juga jujur. Nah, sedangkan untuk tanggung jawab penyelia halal ini antara skema reguler dan skema self-declare cukup banyak perbedaannya ya, karena memang skema reguler itu kan lebih banyak, lebih rumit sehingga tanggung jawabnya lebih besar. Oke, saya akan menyampaikan terlebih dahulu terkait dengan tanggung jawab penyelia halal dengan skema self-declare. Yang pertama adalah menerapkan sistem jaminan produk halal. Kemudian yang kedua, menyiapkan bahan dan PPH untuk dilakukan verifikasi dan validasi oleh pendamping PPH. Tiga, menunjukkan bukti serta memberikan keterangan yang benar selama proses verifikasi dan validasi oleh pendamping PPH. Dan yang terakhir adalah melakukan pembinaan jaminan produk halal. Sebenarnya ini tuh kurang lebih sama ya untuk skema self-declare dan skema reguler. Cuman untuk skema self-declare memang bahasanya dibuat lebih sederhana agar lebih mudah dipahami. Sedangkan untuk skema reguler, tanggung jawabnya yang pertama adalah menerapkan sistem jaminan produk halal sama seperti skema self-declare. Kemudian yang kedua adalah menyusun rencana proses produk halal. Tiga, menerapkan manajemen risiko pengendalian PPH. Empat, mengusulkan penggantian bahan. Lima, mengusulkan penghentian produksi yang tidak memenuhi ketentuan PPH. Enam, membuat laporan pengawasan PPH. Tujuh, melakukan kaji ulang pelaksanaan PPH. Delapan, menyiapkan bahan dan sampel pemeriksaan untuk auditor halal. Dan yang terakhir, menunjukkan bukti dan memberikan keterangan yang benar selama proses pemeriksaan oleh auditor halal. Tadi Bapak Ibu materi terkait dengan regulasi jaminan produk halal dan juga ruang lingkup penyelia halal. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator untuk memandu sesi diskusi. Kepada Ibu Cahya, waktu dan tempat saya kembalikan ke Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Arika atas paparan materinya. Baik Bapak Ibu, kita masih ada waktu cukup banyak ya, 45 menitan. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan resen dulu maupun bisa bertanya melalui chat room ya. Silakan Bapak Ibu, kok sepi ya? Ini Bu, sepi ini. saya izin Ya. mau bertanya, Bu. Silakan Bapak, dari Bapak siapa? Mohon. Al-Hafiz Al-Khairi. Afrizal. Al-Hafiz Al-Khairi, Bu. Oh, oke. Silakan Pak Hafiz. Semisalkan ini kan terkait dengan apa namanya menu MBG ya, Bu ya. Nah, jadi ada beberapa menu yang kita itu bikin menu kayak Japanese food, Chinese food, terus dan menu-menu yang lain yang mana apa namanya bahan-bahan atau bumbunya itu menggunakan barang-barang impor atau pabrikan. Nah, jadi tidak apa namanya tidak manual gitu. Nah, untuk menginisiasi bagaimana melihat produk itu halal apa enggak karena di situ kan tidak ada keterangan halal. Nah, bagaimana caranya untuk menginisiasi produk tersebut diklaim sebagai produk yang halal ya? Kalau menurut Ibu pemateri tadi itu melihatnya dengan kalau misalkan apa namanya produknya kecil itu nggak wajib ditetapkan halal. Nah, kalau misalkan produknya besar, contoh aja kayak saus-sausan, nah itu kan besar, tapi tidak ada label atau logo halal di situ. Nah, sementara bahasa di dalam komposisinya itu menggunakan bahasa-bahasa asing atau bahasa Cina atau bahasa Jepang.
Nah, bagaimana untuk untuk menginisiasi dan mengklaim bahwa barang itu halal, Bu? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak Hafidz ya. Pertanyaannya bagus ya Pak ya. Jadi kalau di sini memang banyak menggunakan bahan-bahan impor yang mana tidak ada pencantuman label halalnya seperti itu ya Pak ya. Jadi yang pertama pastikan dulu Pak apakah memang produk tersebut belum mendapatkan sertifikat halal. Karena terkadang memang kalau untuk produk luar negeri itu meskipun dia sudah bersertifikat halal, ada juga yang memang tidak mencantumkan sertifikat label halalnya di produk tersebut. Jadi Bapak yang pertama bisa cari informasi dulu dari produk tersebut, apakah memang sudah mendapatkan sertifikat halal dari lembaga halal yang ada di luar negeri. Untuk kedepannya, memang kalau memang produk tersebut sudah bersertifikat halal dari HLN, tentunya ada proses pengawasan dari BPJPH ketika memang sudah mandatorinya 17 Oktober, maka dia tetap harus mencantumkan label halal atau diregistrasikan ke BPJPH dan nantinya mencantumkan label halal dengan nomor registrasi di BPJPH seperti itu, Pak. Nah, yang kedua, kalau memang produk tersebut belum bersertifikat halal, pastikan dulu Pak bahan-bahan yang digunakan itu apakah atau produk tersebut memang dikenakan kewajiban bersertifikat halal. Kalau memang produk tersebut masuk ke dalam produk yang memang wajib bersertifikat halal di KMA nomor 748 ya, kalau ini kan dalam hal produk makanan dan minuman, produk tersebut misalnya kecap. Nah, kecap itu kan wajib bersertifikat halal. Maka mau tidak mau produk dari luar negeri tersebut memang harus bersertifikat halal. Kalau dia tidak memiliki sertifikat halal, maka sebaiknya Bapak segera mengganti bahan tersebut dengan produk lainnya yang memang sudah mendapatkan sertifikat halal. Karena kalau produk tersebut sudah dikenakan kewajiban sertifikat halal tetapi tidak ada SH-nya, maka ketika mengajukan nanti pasti oleh auditor akan diminta untuk mengganti bahan tersebut. Mungkin seperti itu Pak yang bisa saya sampaikan. Apakah bisa dipahami Pak Hafiz? Nggih, 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 Bu. Makasih, Bu. Ya, Ya, sama-sama Pak. baik, terima kasih Pak Hafiz. Nanti kalau ada yang mungkin kurang jelas dan lebih hal terkait hal teknis bisa ditanyakan di materi selanjutnya ya Pak Hafiz. Baik, silahkan kita ke chatroom Pak Alif Nandiar. Baik Bu, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kita berkaitan dengan SPPG atau MBG ini ya. Karena di lapangan kita pasti akan berhadapan langsung dengan mitra atau yayasan. Di mana mitra dan yayasan itu pasti punya supplier timnya masing-masing. Nah, jadi ketika di lapangan, ketika kita meminta bahan baku, contohnya aja ayam ataupun daging sapi, kita itu belum tentu bisa mendapatkan ini halal atau tidak gitu. Jadi kita pasti akan berhadapan langsung dengan mitra, di mana mitra atau yayasan itu pasti berkolerasi dengan supplier. Nah, yang memahami kan di situ artinya mitra dan supplier bahwasanya produk itu halal atau tidak. Nah, bagaimana caranya juga kita sebagai penyedia halal di suatu dapur SPPG bisa mengetahui produk yang diberikan di dapur itu betul-betul halal atau tidak. Karena kita kan juga di bawah naungan BGN dan juga bekerja sama dengan mitra atau yayasan. Di mana kita tahu di lapangan mitra dan yayasan pasti punya tim supplier sendiri, punya tim supplier chain yang bisa menyuplai dapur. Nah, itu kita juga terkendala bagaimana bisa mendapatkan bukti atau bahwasanya produk tersebut itu halal atau tidak. Terima kasih atas waktunya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak Alif. Ya, jadi memang ya Pak mau tidak mau memang ketika mengajukan sertifikat halal itu harus jelas ditelusuri ya Pak ya suppliernya dari mana, apakah termasuk bahan-bahan daging tadi ya ayam ataupun daging itu memang harus dipastikan Bapak itu mendapatkan suppliernya dari mana seperti itu. Jadi ketika mengajukan sertifikat halal itu kan memang bahan daging itu
titik kritisnya sangat tinggi. Makanya memang diwajibkan untuk sudah memiliki sertifikat halal juga seperti itu, Pak. Jadi tetap harus dipaksakan dari mitra atau yayasan itu harus memberikan informasi terkait dengan supplier yang digunakan tersebut. Seperti itu, Pak. Bagaimana Pak Berarti Alif? kita meminta ke Ya. mitra untuk surat atau bagaimana Bu keterangannya? Karena kadang yang di lapangan itu cuman ada kepala SPPG, bahkan cuman supplier yang mengantarkan aja gitu. Oke, jadi izin Pak, jadi supplier ini ketika mengantarkan itu, jadi dia berasal dari yayasan gitu ya Pak ya, yang menjembatani ya Pak ya. Betul. Nah, jadi dari yayasan ini mungkin dia menggunakan beberapa supplier ya Pak ya. Jadi semua supplier ini harus menyerahkan atau menginformasikan kalau memang sudah bersertifikat halal, maka menginformasikan sertifikat halalnya, nomor ID-nya berapa, dapat menunjukkan sertifikat halalnya. Nah, nanti misalnya Bapak menggunakan si yayasan ini menggunakan dua supplier untuk produk ayam. Nah, maka dua sertifikat halal ini yang harus ditunjukkan yang harus disiapkan datanya oleh si penyelia halal seperti itu, Pak. Oh baik, jika permen ini, jikalau di lapangan pihak supplier tidak bisa memberikan bukti tersebut, apakah penyelia halal bisa menolak untuk keberlangsungan operasional dapur? Karena di lapangan ini banyak ambigu atau anomali-anomali lain gitu di lapangan. Dalam hal ini maksudnya menolak apa, Pak? Nah, misalkan dapur A, kita tanya Iya. ayam misalkan 100 kilo untuk produksi hari ini, tapi ternyata tidak bisa mencantumkan, tidak bisa memberikan ID halal. Yang dibales cuman, oh saya sudah lama dalam berusaha potong ayam atau rumah potong ayam gitu. Saya udah lama, saya potong sendiri secara halal, secara cara potongnya juga sudah betul, tapi tidak bisa memberikan ID tadi itu, tidak bisa memberikan sertifikat halal. Apakah kita penyelia halal yang ada di dapur boleh menolak atau mengganti supplier atau bagaimana? Karena kita kan juga di bawah BGN dan juga bekerjasama dengan mitra. Kalau dari sisi BPJPH ya Pak ya, itu sebaiknya memang mengganti supplier yang memang bisa membuktikan bahwa bahan yang digunakan itu sudah bersertifikat halal. Nah, tetapi itu dikembalikan lagi ke sistem Bapak ya di SPPG ya. Apakah memang suppliernya bisa diganti atau tidak? Karena seharusnya kalau untuk mengajukan sertifikat halal, maka Bapak harus mengganti supplier yang memang bisa membuktikan kehalalan dari bahan-bahan yang digunakan. Seperti itu, Pak. Jadi biasanya kalau bahan-bahan yang digunakan itu tidak memenuhi persyaratan untuk pengajuan sertifikat halal, maka nanti pasti auditor akan mengarahkan Bapak untuk mengganti bahan yang digunakan seperti itu. Oke. Bu izin Karena fakta melanjutkan. di lapangan gini. Sebentar ya Bapak, sebentar bergantian Bapak. Apakah Pak Ya, Alif? Pak siapa Pak Alif ya? Tadi masih Pak Alif ya? Iya. Karena Sudah begini, jelas? Bu. Karena begini, di lapangan kondisi ayamnya bagus, bersih, sehat. Cuman cara potongnya kita nggak tahu beneran halal, terus juga sertifikatnya tidak ada. Itu bagaimana ya Ibu ya? Bagus, kondisi ayamnya bagus, kondisi dagingnya bagus, bersih, higienis. Cuman kita nggak tahu itu cara potongnya bagaimana, apakah memang benar-benar sudah dapat sertifikasi halal atau sudah dipantau oleh dari entah itu dinas kesehatan yang di sekitar. Itu bagaimana Ibu? Apakah kita tetap bisa menolak produk tersebut atau bisa boleh mengganti? Terima Iya kasih. Pak, kalau dalam hal pengajuan sertifikat halal, maka memang Bapak harus mengganti bahannya yang sudah bersertifikat halal seperti itu Pak. Oke, baik Ibu. Berarti tetap kita harus mengganti yang mempunyai sertifikat halal Ibu ya. Betul Pak. Bu izin melanjutkan pertanyaan itu Bu. Oke. Pak siapa Pak? Pak
Pak, maaf jangan langsung potong ya Pak. Oh ya, Mohon memperkenalkan diri dulu. Dengan Pak nama siapa? saya Al-Hafidz Al-Khairi, Bu. Oh, Pak Hafiz Eh, tadi. Oh Iya. ya, silakan Pak. Gini ya Bu ya. Kalau semisalkan saya kan, kalau saya sih di apa namanya, kecamatan yang tergolong itu kota lah ya. Nah, kalau semisalkan ada SPPG yang itu di desa, tingkat desa, dan kebanyakan itu hanya UMK kecil gitu Bu. Untuk mencari supplier yang besar yang sudah mendapatkan sertifikasi halal itu susah gitu. Nah, sementara syarat untuk kita melakukan sertifikasi halal atau SPPG tersebut melakukan sertifikasi halal itu kan harus ada sertifikasi halal dari supplier ayam atau daging sapi. Nah, tapi di daerah itu eh semua supplier yang ada di daerah situ tuh nggak ada yang punya sertifikasi halal gitu. Karena apa? Karena ya masih daerahnya terpencil. Katakanlah seperti itu. Nah, gimana itu supaya apa namanya, diklaim bahwa itu dikatakan bisa untuk melanjutkan sertifikasi halal? Apakah dilihat dari agamanya? Apakah dilihat dari kualitas barangnya? Atau seperti apa gitu? Nah, terus nggak menjamin juga kalau misalkan supplier yang sudah memiliki sertifikasi halal memotong dengan cara yang halal, kan nggak ada jaminan juga. Kita kan hanya apa namanya, apa ya istilahnya, husnuzon bahwa dia sudah punya sertifikasi halal. Nah, berarti ya produk yang dia jual itu halal semua. Nah, gimana kalau misalkan seperti itu tuh Bu? Baik, Bapak, tadi Bapak sampaikan kita tidak bisa menjamin kalau misalnya sudah mendapatkan SH itu juga apakah dia tetap memotong sesuai syariat. Memang itu bisa kami pahami Pak, statement itu. Itulah gunanya adanya pengawasan dari BPJPH. Itu untuk mengawasi apakah benar-benar juru sembelih yang ada di rumah potong yang memang sudah bersertifikat halal, apakah memang dia sesuai dengan ketentuan SJPH. Nah, seperti itu Pak. Jadi kalau memang mengajukan sertifikat halal, di sini itu kan daging ayam itu memiliki titik kritis yang tinggi ya, sehingga memang harus wajib bersertifikat halal. Nah, jadi pelaku usaha harus benar-benar traceability-nya itu dicari apakah jadi bahan-bahan itu harus dipastikan memang sudah memiliki sertifikat halal seperti itu Pak. Dari regulasi kami memang mewajibkan bahwa bahan-bahan yang memiliki titik kritis tinggi seperti itu harus memiliki sertifikat halal seperti itu. Bisa dipahami Pak Hafiz? Nggih, Bu. Nggih. Mungkin izin menambahkan sedikit Bu Arika. Baik Ibu. Itu kalau biasanya kalau di daerah terpencil, kalau di kota mungkin nggak ada alasan ya Bapak, karena pasti sudah ada sekarang itu apa namanya, yang apa, RPH atau RPU yang bersertifikat halal sudah relatif mudah lah ditemukan. Tapi kalau di daerah terpencil yang benar-benar tidak ada RPU atau RPH bersertifikat halal dan sangat jauh misalnya ya jaraknya, itu biasanya auditor mengizinkan untuk memakai surat pernyataan Bapak. Maksudnya dari pihak RPU atau RPH-nya itu maaf, memberi surat pernyataan bahwa hewan atau unggas ataupun sapi tersebut disembelih dengan memenuhi ketentuan syariat Islam begitu. Biasanya masih diizinkan, tapi dengan syarat yang cukup ketat lah. Nanti biasanya auditor akan apa ya, memberitahu lah gitu istilahnya, biar tetap bisa lolos. Jadi ada sedikit pengecualian, tapi biasanya nanti auditor yang akan memberitahukan apa-apa aja syaratnya. Ini dengan catatan yang tadi ya, daerahnya terpencil, tidak ditemukan sertifikat halal, biasanya begitu Ibu ya, Bu Erika. Yang pernah
di lapangan Iya, terjadi. iya sebenarnya sebenarnya memang kalau untuk daerah yang benar-benar terpencil untuk saat ini memang auditor itu ada yang mengarahkan untuk membuat surat pernyataan seperti itu dan mungkin tiap auditor itu juga tingkat ketetatannya juga mungkin beda-beda ya Bu ya Iya untuk betul bagaimana betul. surat pernyataan yang diperlukan apa saja itu bisa berbeda-beda seperti itu Pak. Ya Oke, demikian Bu. ya Pak. Nanti Oke. akan dalam tanda petik dibimbing lah sama auditornya kira-kira bisa memenuhinya bagaimana gitu. Iya, Bu. Eh, Makasih, Bu. ya sama-sama Bapak. Baik, selanjutnya Pak Anton Wibowo ya. Silakan Pak Anton. Pak Anton tadi pertanyaannya, apakah penyelia halal itu harus bagian dari organisasi atau tidak bisa orang dari luar? Maksudnya dari internal, Ibu. Baik, jadi Bapak, kalau dari regulasi memang tidak ada larangan bahwa pelaku usaha, maaf, penyelia halal itu harus dari internal pelaku usaha. Jadi di regulasi ini adalah bahasanya penyelia halal adalah orang yang bertanggung jawab terhadap proses produk halal. Nah, tetapi penyelia halal ini tugasnya itu tidak hanya ketika mengajukan sertifikat halal, tetapi dia juga bertugas ketika pelaku usaha sudah mendapatkan sertifikat halal, dia memiliki tugas untuk memastikan bahwa eh, proses produksi yang berjalan di pelaku usaha itu tetap sesuai dengan standar sistem jaminan produk halal. Itulah mengapa sebaiknya atau seharusnya penyelia halal itu harus bagian internal dari pelaku usaha. Misalnya kalau untuk SPPG, penyelia halalnya itu ada di SPPG-nya di bagian produksinya gitu. Kalau orang luar dia kemungkinan besar tidak mengetahui apa saja bagaimana proses produksinya, dia juga tidak bisa mengawasi. Jadi eh, penyelia halal ini juga memiliki tugas boleh di mute dulu. Halo Bapak Ibu yang sedang tidak berbicara, mohon untuk di-mute ya Bapak Ibu agar tidak mengganggu. Saya lanjutkan ya. Ya. Ya, Jadi maaf. kalau kalau penyelia halalnya itu dari luar kita tidak bisa maaf, maksudnya penyelia halal itu tidak bisa memastikan proses produksi yang berjalan itu apakah sesuai dengan sistem jaminan produk halal. Jadi seperti itu Pak Anton, apakah bisa dipahami Pak Anton? Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya Pak Anton Ya. karena tugas Saya penyelia gini, halal. ada anak saya di rumah ini. Oh, ya. Iya, saya ungsikan dulu Bu ke halaman depan. Mohon maaf. Ya Bu, jadi gini, memungkinkan berarti kalau kan tidak ada di rilis, tidak ada kewajiban ya yang secara mutlak bahwa penyelia halal itu harus bagian dari organisasi. Misalkan kayak kalau di konteksnya di dapur ini kan ahli gizi kan pengawas gizi itu emang di bagian dapur ya Bu ya. Namun kan tadi sampaikan juga dalam di strukturnya dapur itu ada mitra atau ada PIC yayasan atau ada aslap atau gimana. Nah, itu kan juga kalau aslap kan dia keseharian di sana walaupun PIC yayasan juga keseharian di dapur kan. Tapi bukan bagian dari struktur misalnya organisasi. Apakah mereka juga bisa menjadi penyelia halal? Itu yang pertama ya, karena kan di struktur regulasi tidak ada. Terus yang kedua, misalkan ada kayak misalkan kadang ada beberapa kayak konsultan yang memang mengambil apa penilaian halal gitu ya Bu ya, dan dia menjadi konsultan di dapur itu. Dia kalau namanya konsultan, dia kan dia paham tuh proses-prosesnya gitu kan, kemudian juknisnya gitu dia paham tata kelola, mungkin pernah di mantan chef atau orang dari hotel, nah, kemudian dia jadi konsultan khusus untuk dapur. Nah, apakah dia juga bisa menjadi penyelia? Karena kan memang itu ada semacam kayak keterikatan kerja ya, kontrak begitu kan gitu dengan dapurnya. Mungkin itu dulu Bu. Baik Pak, jadi kalau untuk penyelia halal ini memang bebas ya Pak ya dari struktur organisasinya mau menunjuk siapanya mungkin dari head chefnya atau mungkin
bagi ahli gizi atau seperti apa itu memang dibebaskan kepada SPPG masing-masing dengan catatan memang si penyelia halal ini benar-benar memahami proses produksi yang ada di pelaku usaha. Kemudian yang kedua, tadi pertanyaannya kalau misalnya penyelia halal itu disediakan dari luar ya Pak, ya, dari konsultan seperti itu ya Pak Anton maksudnya. Nah, jadi memang banyak sih memang kenyataannya di lapangan itu pelaku usaha yang Iya menggunakan betul. jasa penyelia halal itu dari konsultan. Memang secara regulasi tidak ada larangan bahwa penyelia halal itu diambil dari pihak eksternal. Jadi kalau Bapak bertanya apakah diperbolehkan, maka jawabannya untuk saat ini berdasarkan regulasi tidak ada larangan. Tetapi seperti yang tadi saya sampaikan, Pak, jadi penyelia halal itu tugasnya tidak hanya ketika mengajukan sertifikat halal, tetapi dia juga bertugas setelah pelaku usaha itu mendapatkan sertifikat halal dan memastikan bahwa seluruh proses produksi itu berjalan tetap sesuai dengan sistem jaminan produk halal. Nah, kemudian BPJPH itu juga melakukan pengawasan ke pelaku usaha termasuk terkait dengan keberadaan penyelia halal. Jadi ketika BPJPH menemukan bahwa ketika BPJPH melakukan pengawasan onsite atau langsung ke pelaku usaha dan penyelia halalnya tidak ada, itu bisa jadi menjadi salah satu temuan. Nah, jadi salah satu tugas penyelia halal itu juga adalah salah satunya nanti akan dijelaskan ya Pak sebenarnya di materi SJPH. Salah satu tugasnya adalah menyusun laporan audit internal. Audit internal itu adalah semacam pengawasan internal yang dilakukan oleh penyelia halal ke pelaku usaha. Nah, jadi ketika BPJPH melakukan pengawasan itu bisa dua ondex atau offsite ya. Jadi kalau ondex itu kita menggunakan dokumen. Nah, memang untuk saat ini belum ada wadah untuk laporan audit internal. Nah, nantinya ketika sudah ada wadah dari BPJPH untuk pelaku usaha melaporkan audit internal, maka BPJPH akan melakukan pemeriksaan dari audit internal dan itu harus dilakukan oleh penyelia halal. Nah, tapi untuk audit internal ini saya hanya menjelaskan sedikit ya Pak, ya, karena memang detailnya nanti ada di materi SJPH. Jadi seperti itu Pak, kalau penyelia halal dari luar itu memang untuk saat ini tidak dilarang dan juga memang tidak dibatasi ya Pak ya satu penyelia halal bekerja di beberapa perusahaan untuk saat ini, tetapi itu tadi harus dipastikan bahwa dia tetap bisa menjalankan tanggung jawabnya setelah pelaku usaha menerima sertifikat halal seperti itu. Baik Bu, makasih. Berarti pada intinya belum ada larangan ya Bu ya. Atau saat ini tidak ada larangan untuk itu ya Bu ya. Secara Betul regulasi, Pak, tinggal betul. bicara efektivitasnya saja dan seberapa jalan nanti kan SJPH-nya kan ya Bu ya. Betul. Fungsinya Mungkin kan ya, audit internal kan bisa reguler kan dilakukan kan ya. Bisa ya, misalkan 6 bulan sekali atau 3 bulan iya sekali betul atau Pak. setahun sekali itu oleh penyelia Iya, halal kan dia bisa menjalankan perannya di situ gitu Bu ya. betul. Ya, seperti ini Pak Anton udah pengalaman ya Pak kayaknya. Saya dulu pernah ikut pelatihan halal juga, soalnya cuma udah nggak dapat jadi penyelia Oh, halal. pelatihan SJPH mungkin ya Pak ya sebelumnya ya. Iya, betul. Iya, baik. Ya, terima kasih Pak Makasih Anton Bu, atas makasih Bu. pertanyaannya. Baik Ya Pak Bu. Ya, Anton. sama-sama Pak. Ya, sama-sama Pak. Ya baik Pak Anton, memang regulasinya belum melarang ya Ibu, tapi biasanya setahu saya kalau untuk SPPG, satu penyelia halal, satu SPPG Pak, nggak bisa rangkap-rangkap Pak, kalau pada prakteknya. Karena SPPG itu kan produksinya tiap hari ya Pak, kalau rangkap-rangkap bagaimana Bapak bisa mengawasi dua SPPG, kan nggak mungkin ya. Iya Jadi Bu. terkait sama pertanyaan Pak Hafiz tadi ya, bagaimana mungkin penyembelian yang sudah bersertifikat halal, gimana kita menjamin siapa tahu hanya omong doang misalnya, nggak bisa Pak, karena kan kalau udah bersertifikat halal itu artinya tadi RPH atau RPU itu harus punya penyelia halal, harus punya minimal 2 juleha atau juru sembelih halal, yang mana dua-duanya itu harus ikut pelatihan dulu, dan mereka lah yang bertugas untuk memastikan kehalalan produk yang diawasi itu gitu Pak. Jadi nggak bisa hanya statement ini halal, nggak bisa Pak, itu semua ada standarnya gitu. Itulah tugas penyelia halal ya Bu Arika ya, yang memastikan SJPH dijalankan dengan itu dengan konsisten gitu. Baik, kita ke Bu Eka Laila Adani. Apabila menemukan bahan baku yang belum ada sertifikat halal saat berlangsungnya proses produksi, nah itu bagaimana ya Bu? Ini nanti mungkin terkait materi teknis SJPH ya Bu Eka, nanti bisa ditanyakan saat sesi materi SJPH, biar waktunya cukup karena pertanyaan masih
cukup banyak ya. Ini terkait teknis Bu Eka. Nanti mohon untuk diingatkan untuk ditanyakan lagi di materi teknis. Kemudian kita ke Bu Triska Desi terkait dengan makanan halal selain dari bahan baku yang harus jelas kehalalannya. Bagaimana dengan alat-alat yang kami gunakan? Apakah dari alat juga ada sertifikat halalnya juga, Ibu? Ya, baik. Izin langsung menjawab ya, Ibu, kepada Bu Silakan. Triska. Kalau untuk alat-alat ini termasuk ke dalam tergantung dari bahan yang digunakan. Jadi kalau misalnya alat tersebut mengandung dari bahan hewani, itu memang wajib bersertifikat halal. Misalnya biasanya itu kuas ya, kalau untuk kue gitu, misalnya pakai kuas. Nah itu kalau misalnya dia menggunakan bulunya itu dari hewan, nah itu harus memiliki sertifikat halal. Nah jadi ini hanya sama halnya dengan untuk barang-barang gunaan, misalnya pakaian, sepatu. Nah, itu yang diwajibkan bersertifikat halal itu adalah yang mengandung bahan dari hewan. Seperti itu, Ibu Triska. Ya, semoga udah cukup jelas ya Bu Triska. Jadi harus dilihat dulu alatnya terbuat dari bahan apa. Selanjutnya Pak Abdul Rasid, dalam operasional dapur yang sangat dinamis sering terjadi pergantian supplier atau menu. Bagaimana strategi yang paling efektif agar kepatuhan terhadap SDPH tetap terjaga tanpa mengganggu operasionalnya? Baik, langsung saya jawab ya Pak Ya, Abdul. Jadi kalau yang pertama terkait dengan penggantian menu. Nah, kalau saran dari saya itu kalau untuk restoran dan lain sebagainya itu termasuk catering itu sebaiknya saat mengajukan di awal itu semua menunya itu dicantumkan saja Bapak. Jadi kalau misalnya mungkin menu ini sebenarnya belum ada pada saat bulan ini, tetapi mungkin beberapa bulan ke depan kemungkinan SPPG akan menyediakan menu tersebut. Nah itu sebaiknya langsung diajukan saja sekalian karena ketika auditor melakukan pemeriksaan itu tidak harus misalnya Bapak menunya ada 50 nih. Nah, itu nggak serta-merta kemudian dari auditor itu meminta sampel dari semua menu tersebut, tidak seperti itu. Jadi nanti ketika proses pemeriksaannya itu yang diminta untuk sebagai sampel itu hanya beberapa produk saja sesuai dari permintaan si auditor. Nah, itu untuk menu karena ketika ada penambahan menu dan belum diajukan sertifikat halal, nah itu Bapak Ibu seperti mengajukan sertifikat halal baru. Jadi sebaiknya mengajukan menu itu di awal ketika pengajuan. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan pergantian supplier, yang mana itu artinya adalah penggantian bahan. Yang pertama, pastikan dulu bahwa memang bahan yang digunakan itu sama-sama sudah bersertifikat halal. Nah, ketika memang sudah bersertifikat halal, nanti di BPJPH itu kalau secara regulasi kami menyebutkan bahwa harus melakukan pembaharuan sertifikat halal, tetapi nantinya akan kami sediakan menu di si halal. Jadi di situ nanti akan ada perubahan bahan. Jadi eh, kalau untuk saat ini ya, kalau karena memang belum dipublish ya info ya. Kalau untuk saat ini untuk penggantian bahan seperti itu yang saya tahu belum ada biayanya. Tetapi nanti ketika ada penggantian bahan cukup diisi halal ya, jadi tidak sampai diperiksa lagi, itu nanti ada biaya yang harus dikeluarkan lagi untuk penggantian bahan yang digunakan. Seperti itu, Pak Abdul. baik Pak Abdul Rasid, demikian ya. Ini juga ada unsur teknisnya. Nanti kalau belum jelas bisa ditanyakan di materi SJPH juga ya, Pak Abdul Rasid. Seberapa sering dokumen SJPH perlu diperbarui atau dievaluasi? Masih Pak Abdul Rasid, Bu. Baik Pak Abdul, mungkin yang dimaksud Bapak dokumen SJP mungkin ketika penyelia halal melakukan audit internal ya. Jadi kalau audit internal itu dilakukan 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali. Nah, ini kalau format dari laporan audit internal itu memang dari BPJPH itu belum ada, tetapi kurang lebih sama dengan dokumen SJPH. Nah, jadi dari pelaku usaha bisa menetapkan sendiri bagaimana bentuk dari laporan audit internal disesuaikan dengan dokumen SJPH yang mana itu dilakukan 6 bulan sekali.
Nah, nanti untuk detailnya seperti apa itu secara teknis ada di materi SJPH seperti itu ya Bu Cahaya ya. Ya, betul. Eh, baik, sudah terjawab semua. Kita masih ada lagi pertanyaan. Kita masih punya cukup banyak waktu, masih ada sekitar 20 menit lagi. Silahkan raise hand ataupun melalui chat room bisa. Oh, ini Pak Ahmad Fauzi. Bagaimana jika di produk sudah tercantum logo halal, tetapi nama produk tersebut mengandung kata-kata yang mencerminkan tidak halal, seperti kecap ikan, fish sauce Saiton. Serem banget namanya. Apakah masih bisa digunakan atau harus diganti? Eh, eh, baik Pak Ahmad. Sebenarnya kalau ketika produk tersebut memang sudah mendapatkan sertifikat halal, maka mungkin dicek dulu apakah memang sertifikat halal itu sesuai dengan produknya, karena kadang ada produk yang mencantumkan label halal itu tapi menggunakan nomor ID dari produk lainnya. Itu yang pertama. Kalau yang kedua, Bapak merasa bahwa produk tersebut secara penamaan seharusnya dia tidak bisa nih dapat sertifikat halal. Nah, ini Bapak coba laporkan dulu ke BPJPH karena di kami memang ada fasilitasi untuk laporan-laporan seperti ini. Jika memang nanti setelah ditelusuri oleh BPJPH produk tersebut memang mungkin di luar pengawasan kami ya sebelumnya kelolosan dia mendapatkan sertifikat halal, maka nanti kami dapat mencabut sertifikat halal dari produk tersebut. Nah, kalau misalnya sertifikat halal dari produk tersebut sudah kami cabut, maka Bapak harus mengganti bahan yang digunakan tersebut. Misalnya kecap ikan ini dirasa mungkin biasanya ya Pak ya sebelum pengajuan itu dia tidak menggunakan nama tersebut. Tetapi setelah dia produksi lagi dia berganti nama. Misalnya ada penambahannya seperti itu tadi Saiton. Nah, itu tadi yang terkadang menjadi di luar kendali kami. Nah, jadi Bapak bisa melaporkan juga ke BPJPH. Kalau kami rasa memang produk tersebut harus dicabut sertifikat lain, maka kami cabut dan nanti Bapak harus mengganti bahan yang digunakan. Seperti itu. Ya, demikian ya Pak, karena kalau sedikit menambahkan bahwa kalau di Indonesia itu harus untuk dapat sertifikat halal harus memenuhi 2 unsur ya Ibu, unsur syar'i dan administratif ya. Salah Betul, satu Ibu. administratif itu penamaan itu nggak boleh gitu. Yang mengandung pornografi atau unsur maksiat itu pasti harusnya sih nggak lolos. Jadi seperti yang disampaikan Bu Arika atau pelaku usahanya yang curang mungkin sebenarnya Iya, ID-nya itu untuk produk lain tapi dipakai di ini gitu. Jadi bisa dilaporkan tadi ya. iya. Ada kanal pelaporan ya Bu Arika ya. Betul, Ibu. Atau terkadang ini sih, Bu, ketika pengajuannya tuh namanya apa, terus ketika dia produksi lagi, ternyata Oh dia iya. menambah varian lainnya, terus diganti namanya. Terkadang ada juga yang seperti itu. Gitu. Betul, itu tuh lagi-lagi tugas penyelia halal ya Bu ya Iya, untuk apa itu namanya kritis gitu dalam betul, Ibu. mengamati kira-kira apa namanya ini kira-kira meragukan atau tidak gitu seperti yang disampaikan eh, Direktur Pelatihan tadi saat pembukaan bahwa tugas penyelia halal itu dunia akhirat tanggung jawabnya ya Ibu Betul benar-benar sekali, Ibu. Betul, amanah memastikan harus iya amanah, amanah harus harus teliti. amanah betul harus teliti jadi makanya kalau sampai dirangkap-rangkap apalagi untuk SPPG yang produksi ribuan porsi setiap hari itu rasa-rasanya memang tidak mungkin untuk merangkap begitu. Baik Pak Ahmad semoga cukup menjawab ya. Selanjutnya Pak Priantono silakan izin konfirmasi Bu tadi bahwa sertifikat halal berlaku selamanya selama komposisi bahan dan proses produksi tidak ada perubahan. Apakah betul Betul. begitu? Betul, Pak Priantoro itu sudah terstatement di regulasi ya, di materi juga ada seperti itu. Jadi betul ya Pak, selama ya tapi ada syaratnya, syarat dan kondisi Iya, berlaku selama tidak ada perubahan bahan dan lain-lainnya. Baik, kita masih ada 15 menit. Bapak Ibu masih ada lagi yang ditanyakan?
Ya, itu ada Ibu dari Ibu Nataya ya di kolom chat. Saya belum muncul. Ya Bu, silakan langsung dijawab Bu. Di saya Iya, kok belum boleh. muncul. Oh, gitu. Baik, di sini pertanyaannya saat pengajuan menu untuk sertifikat halal, Iya baru apakah ada muncul. maksimal jumlahnya? Kemudian ketika saat eksekusi menu ternyata ada perubahan salah satu kondimen itu, nanti apakah harus pengajuan ulang? Baik, untuk pertanyaan yang pertama, tidak ada maksimalnya, Bu. Mau ratusan, ribuan, silahkan diajukan saja untuk menunya. Nanti juga ketika pemeriksaan, toh tidak semuanya juga yang diperiksa. Jadi auditor hanya memilih beberapa produk saja untuk yang diproduksi pada hari itu pada saat pemeriksaan. Nah, kemudian yang kedua, ketika saat eksekusi menu ternyata ada perubahan salah satu kondimen. Ini maksudnya eksekusi itu pada saat mesti masih pengajuan atau sudah terbit ya? Kalau misalnya pada saat pengajuan dan ternyata ada perubahan bahan, maka harus disesuaikan lagi di dokumennya karena ketika mengajukan sertifikat halal itu kan ada dokumen SJPH yang diisi, bahannya apa saja. Nanti disebutkan misalnya sausnya merek apa, nah itu disebutkan di situ. Nah, kalau memang ternyata ketika sedang proses pengajuan atau si auditor melakukan pemeriksaan tiba-tiba ternyata bahannya berubah tidak sesuai dokumen yang diajukan, maka pelaku usaha harus mengubah dahulu bahan-bahan yang digunakan di dokumen pengajuan. Tetapi kalau maksud Ibu yang kedua tadi adalah eksekusi itu setelah mendapatkan sertifikat halal kemudian ada perubahan bahan. Nah, tadi sudah sempat saya sampaikan Ibu. Jadi untuk perubahan bahan ini harus dilaporkan ke BPJPH dan nanti secara sistem kami di Si Halal akan disediakan menu di Si Halal untuk melakukan perubahan bahan yang digunakan seperti itu. Bisa dipahami ya Ibu Natasha ya Bu ya. Nataya. Nataya. Ya semoga cukup jelas ya Bu Nataya. Nanti boleh juga ditanyakan ini di materi teknis selanjutnya. Ini masih ada hubungannya juga. Selanjutnya Bu Septian. Kalau SPPG sudah lolos SH, apakah tetap ada monitoring dan evaluasi dari lembaga sertifikat halal atau alias BPJPH? Tadi sudah sempat disinggung ya sama Bu Arika. Iya, betul. Jadi kadang saya nih kalau jelasin suka bingung nih peserta udah paham belum ya sebenarnya perbedaan dari lembaga pemeriksa, lembaga pendamping, dan juga BPJPH. Mungkin saya singgung sedikit sebentar Iya, ya Bu ya. iya Jadi silakan Bu. Iya Bapak Ibu itu mungkin kadang-kadang saya masih banyak iya. yang bingung. Atau mungkin tadi pas saya nyampein lagi kelewat ya Bapak Ibu, jadi perlu dipahami dulu BPJPH itu adalah lembaga yang mengatur regulasi terkait jaminan produk halal dan juga menerbitkan dan juga mencabut sertifikat halal jika ada pelanggaran. Nah, dalam menerbitkan sertifikat halal itu BPJPH tidak bekerja sendirian. Jadi ada lembaga lain yang juga ikut bekerja. Nah, jadi ketika pelaku usaha mengajukan sertifikat halal itu ke BPJPH, kemudian kami memeriksa dokumen, kemudian nantinya ada lembaga yang melakukan pemeriksaan, yaitu lembaga pemeriksa halal atau LPH dan juga lembaga pendamping PPH atau LP3H tergantung dari skema pengajuan sertifikat halal yang diajukan oleh pelaku usaha. Nah, jadi tugas LPH dan LP3 di sini hanya memeriksa ke lokasi usaha Bapak Ibu. Nantinya hasilnya disampaikan kepada Komisi Fatwa MUI untuk Komisi Fatwa MUI menentukan apakah memang produk tersebut layak bersertifikat halal. Nah, ketika memang sudah dinyatakan bahwa layak bersertifikat halal, maka Komisi Fatwa akan mengeluarkan ketetapan halal, yang mana ketetapan halal ini adalah menjadi dasar bagi BPJPH untuk mengeluarkan sertifikat halal. Nah, jadi di sini lembaga sertifikat halalnya mungkin yang Ibu maksud adalah BPJPH. Nah, tadi sudah sempat saya sampaikan Ibu di salah satu deputi yang ada di BPJPH adalah deputi bidang pembinaan dan pengawasan. Yang mana Direktorat Pengawasan yang ada di Deputi 3 ini tugasnya melakukan pengawasan kepada beberapa objek pengawasan yang mana salah satunya adalah sertifikat halal, pelaku usaha, dan juga penyelia halal.
Nah, jadi jawabannya, apakah ada monitoring dan evaluasi? Tentu saja ada dari BPJPH atau bahasanya kalau kami itu adalah melakukan pengawasan jaminan produk halal. Nah, pengawasan ini dilakukan melalui dua mekanisme. Yang pertama adalah on-desk atau pemeriksaan dokumen saja dan yang kedua adalah off-site. Jadi, kalau on-desk itu kita nantinya kalau ada dokumen audit internal, kita memeriksa dari dokumen audit internal. Kemudian kalau memang dirasa perlu ada pengawasan onsite, maka kita akan melakukan pengawasan berkala atau sewaktu-waktu. Jadi bisa jadi tidak semua pelaku usaha itu akan terkena pengawasan dari BPJPH karena pasti sampling saja ya Bapak Ibu, misalnya dari 100 pelaku usaha mungkin kita melakukan pengawasan langsung ke pelaku usaha itu hanya 20, sisanya mungkin akan diperiksa di tahun berikutnya, misalnya seperti itu. Nah, jadi jawabannya dari BPJPH selalu ada monitoring dan evaluasi, tetapi tidak kepada semua pelaku usaha. Jadi sampling saja dan bisa jadi mungkin ada pelaku usaha yang kita sampling di tahun ini atau kita awasi di tahun ini, ternyata tahun depan kita awasi lagi, itu sangat mungkin terjadi. Jadi seperti itu ya Bu Septiani, nantinya kami tetap melakukan pengawasan karena harus kami telusuri apakah benar-benar pelaku usaha itu tetap menerapkan standar halal sesuai pada saat dia melakukan pengajuan sertifikat halal. Seperti itu. Ya, mudah-mudahan cukup jelas ya Bu Septian Nurul. Itu sedemikian detailnya berlapis kita itu memastikan kehalalan produk kita dari mulai pendaftaran, kemudian di pelaku usaha harus ada penyelia halalnya, kemudian untuk skema reguler, kemudian ada lembaga pemeriksa halal atau auditor eksternalnya. Jadi pengecekan sampai berkali-kali untuk memastikan ya Ibu sebuah produk itu sudah memenuhi syarat-syarat produk halal sesuai SJPH. Semoga sudah cukup jelas ya Bu Septian. Sekarang kita ke Ibu Atin. Bagaimana untuk mengetahui atau mengecek jika nomor ID yang digunakan dalam produk itu menggunakan produk ID halal produk lain? Oke. Isi mungkin saya sambil buka website BPJPH ya, biar Ya, Bapak Ibu mengetahui bagaimana cara untuk mengecek nomor ID sertifikat halal ya. mungkin bisa di share screen juga Ibu cara Iya, mengeceknya baik, biar sebentar Bu. peserta. Siap. Jadi bisa dicek ya Bapak Ibu di website BPJPH, akan disampaikan Bu Arika biar Bapak Ibu tahu nih. Jadi ID-nya valid atau tidak. Apakah sudah terlihat Bu website BPJPH? Belum Bu. Belum ya? Ya, ini sekarang sudah. Oh sudah ya, baik. Nah, jadi Bapak Ibu, pertama Bapak Ibu, jadi memang ada dua website ya dari BPJPH. Yang satu itu website terkait dengan informasi, kemudian yang satunya adalah website PTSP itu untuk melakukan pendaftaran sertifikat halal. Nah, kalau untuk informasi BPJPH itu di bpjph.halal.go.id. Nah, cara melakukan pengecekan produk halal itu bisa di sini Bu. Jadi ketika kita buka akan langsung ada tulisan ini, cek produk halal. Nah, di sini diketik saja nama produknya, misalnya yang gampang apa ya, Aqua misalnya Bu ya. Nama produknya kita ketik di sini Aqua. Kemudian kita klik cari. Nah, ini kalau kita mau mencari berdasarkan nama produk nih. Kalau Aqua kan masih terlalu banyak ya general, karena banyak yang menggunakan nama Aqua. Nah, misalnya kalau kita mau ngecek berdasarkan nomor ID, ini saya copy dari sini saja ya Bapak Ibu. Jadi nomor sertifikatnya diketik beserta tulisan ID-nya ya. Ini jangan dilewatin nih ID-nya ID, kemudian nomor kita klik cari. Nah, ini nanti akan muncul nomornya, nama produknya. Nah, jadi dari nomor sertifikat halal ini ternyata produknya ada banyak nih, misalnya renewal serum ini. Nah, ternyata produk yang Ibu temukan kok tidak sesuai dengan yang Ibu buka di si halal. Misalnya
ternyata produknya moisturizer gitu. Ternyata padahal di sini harusnya serum. Nah, itu nanti ibu bisa melaporkannya ke BPJPH juga kalau memang tidak sesuai. Jadi informasi juga ya Bu ya, kalau misalnya ternyata produk yang digunakan itu tidak sesuai, ibu juga bisa melaporkannya ke BPJPH. Jadi seperti itu ya cara melakukan pengecekan nomor ID dari sertifikat halal. Bisa dicari berdasarkan nama produk atau nama pelaku usaha, ataupun yang paling mudah itu nomor sertifikat halalnya yang kita cek seperti itu. Baik, semoga sudah cukup jelas ya Bu. Siapa ya tadi? Bu Atin ya, Bu Atin. Nanti bisa ditanyakan juga di materi teknis ya kalau kurang jelas ya Ibu. Kemudian Pak Nur Ahmad, kalau ingin pakai supplier yang berada di sekitar area SPPG Ibu dengan tujuan untuk menghidupkan ekonomi lokal, tapi supplier yang di sekitar itu sebagian besar belum belum bersertifikat halal. Nah, itu gimana Bu caranya sebagai penyelia halal untuk menjembatani gitu? Begini ya Pak, terkadang supplier ini kalau tadi pembahasannya terkait dengan daging tadi ya sudah sempat disampaikan di awal ya tadi, kalau memang tidak ada supplier untuk bahan-bahan yang titik kritisnya tinggi seperti daging seperti itu tidak ada yang dekat, maka tadi biasanya auditor memberikan solusi dengan membuat surat pernyataan dengan pengawasan yang ketat. Nah, kalau yang Ibu maksud untuk bahan-bahan, Bapak maksud ini adalah bahan-bahan lain, saya kurang paham nih, maksudnya apakah bahan yang digunakan itu dari supplier di sekitar situ atau maksudnya produk jadi misalnya ngambil kue jadi langsung dari supplier seperti itu, nah itu seharusnya tetap sudah bersertifikat halal, Pak. Karena kalau misal, karena memang kalau tadi itu kan case-nya daging dan ayam itu memang sulit ya kalau di daerah itu menemukan yang memang sudah bersertifikat halal. Tetapi saya rasa kalau untuk bahan-bahan lain yang misalnya, saya kurang paham nih kalau di SPPG itu apakah misalnya untuk produk-produk apakah semuanya dimasak langsung di SPPG atau ada juga yang mengambil produk jadi dari luar. Nah, kalau misalnya produk jadi dari luar, saya rasa pasti banyak yang sudah bersertifikat halal juga. Jadi diusahakan tetap mencari pelaku usaha atau supplier yang memang sudah memiliki sertifikat halal pada produk tersebut. Mungkin seperti itu, Pak Ahmad. Baik, ya Pak Ahmad, semoga sudah cukup jelas ya. Intinya kan Iya, memang kewajiban sertifikasi halal ini tujuannya untuk membangun ekosistem halal ya Ibu, dari hulu sampai hilir. Jadi memang mungkin perlu waktu, tapi memang harus sedikit dipaksakan mau nggak mau gitu. Jadi di encourage di apa di edukasi gitu Bapak sebagai penyelia halal itu harus mengedukasi bahwa ini tuh wajib, tujuannya begini gitu, agar pelan-pelan terbangun gitu ekosistem halalnya tuh benar-benar dari hulu sampai hilir. Salah satu iya. tugas penyelia halal juga ya Bu, makanya kan berat sekali tugas penyelia halal itu. Ya, dan saya rasa kalau untuk bahan-bahan baku ya selain yang dari daging tadi ya Bu, saya rasa bahan-bahan baku sekarang sudah banyak beredar di pasaran yang sudah bersertifikat halal dan kalau mencari harga murah itu saya rasa sudah banyak yang bersertifikat halal juga sih seharusnya seperti itu. Betul, betul. Meskipun ibaratnya di daerah kalau mau bikin kue kan bahannya Iya, pasti dari pabrik ya Bu ya. Kalau udah iya betul. skala pabrik itu ya, hampir semuanya pasti sudah punya lah sertifikat halal. Jadi Iya. sebenarnya selain mungkin tadi ya RPH RPU karena itu agak spesifik itu, rasa-rasanya sudah tidak ada alasan sih, tinggal mau atau tidak untuk mengurus sertifikat halalnya gitu ya Ibu ya. Betul, setuju Biasanya Ibu kalau ya. biasanya enggan gitu Bu ya. Iya. Baik Pak Ahmad, dari Ibu atau Bapak nih, Karmiati, jika dalam SPPG membuat sebuah menu menggunakan bahan dari supplier ber-SH, namun ketika kekurangan bahan baku, apakah boleh menggunakan supplier terdekat? Jika dalam kasus ini supplier utama jaraknya jauh, atau mungkin stoknya lagi kosong.
Ini sebenarnya pertanyaannya tuh kurang lebih sama ya Bu ya pada Sama, iya intinya betul. ya. Nah, tadi sudah dibahas. Ini Bu, ada baiknya begini, misalnya si SPPG ini menggunakan misalnya bahan mie gitu, misalnya mie-nya biasanya menggunakan merek A, tetapi mungkin ada preventif, bahan A ini terkadang mungkin sulit didapatkan sehingga mungkin terkadang diganti dengan merek B gitu misalnya. Nah, jadi mungkin ketika pengajuan bisa dicantumkan dua-duanya sebagai bahan juga gitu. Jadi istilahnya kalau tiba-tiba menggunakan bahan lain setelah mendapat sertifikat halal itu kan sebenarnya ada perubahan bahan ya. Ya kalau memang tidak ketahuan memang sebenarnya ya lolos aja dari BPJPH, tetapi kan ketika mungkin tiba-tiba mungkin ada pemeriksaan dari BPJPH dan ada perubahan bahan ternyata tidak dilaporkan, bisa juga kami menetapkan sanksi juga ke pelaku usaha seperti itu. Ini Ya, sebenarnya pertanyaannya ya kurang lebih hampir sama mirip-mirip, ya Bu ya iya. kalau terkait bahan ini. Betul. Makanya disarankan tadi Bu Erika sarankan ya kalau daftarin tuh jangan hanya satu Bapak Ibu. Jadi Iya. misalnya tepung, jangan hanya misalnya segitiga biru. Pakai aja, masukin aja 5 merek gitu misal. Jadi merek segitiga biru, cakra, rose brand misalnya. Jadi kalau misalnya segitiga biru lagi kosong, bisa langsung pakai yang lain tanpa perlu mengajukan izin lagi ke BPJPH ya Bu, karena sudah ada di daftar bahan halal. Ini nanti juga ada nih Bapak Ibu di manual apa materi tentang SJPH. Kalau materi penanya terakhir ini lebih terkait ke fatwa halal haram, mungkin nanti bisa ditanyakan di materi tentang fatwa halal haram ya Bapak Ibu apa Ibu ya Ibu Elok Ibu Febrianti, nanti sebenarnya. bisa ditanyakan di materi saat materi fatwa halal haram ya, karena waktunya juga kita sudah habis. Mohon maaf kalau belum semuanya tercakup, bisa ditanyakan di materi-materi selanjutnya. Baik, sebelum kita akhiri sesi materi kali ini, mungkin Ibu Arika mohon untuk closing statement-nya, Ibu. Baik, terima kasih Ibu Cahya sebagai moderator dan juga Bapak Ibu yang sudah aktif ya di sini, banyak yang bertanya. Ya, Alhamdulillah banyak saya banget. senang jujur kalau banyak Iya. yang bertanya terus teknis banget gitu kan. Berarti Bapak Ibu memperhatikan materi yang disampaikan. Jadi mungkin closing statement dari saya harap adanya kewajiban sertifikat halal ini bukan menjadi beban ya Bapak Ibu, tapi justru menjadi peluang kita bagi pelaku usaha, bagi negara kita dalam meningkatkan kualitas dan menyediakan ketersediaan produk halal yang beredar di masyarakat. Dan saya harap semoga ketika Bapak Ibu nanti menjadi penyelia halal, tidak hanya menempatkan profesi ini hanya sebagai sekedar profesi, tapi Bapak Ibu harus menganggap ini adalah sebuah amanah besar dalam menjaga kehalalan dari produk di pelaku usaha Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu ketika menjadi penyelia halal nanti harus amanah, teliti, dan juga berintegritas ya Bapak Ibu. Saya harap pelatihan ini memberikan manfaat bagi Bapak Ibu dan juga keberkahan bagi kita semua. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi atau mungkin kurang bisa dipahami. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu dan juga LPP JPH Halal Institute. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bu Arika atas paparan materinya. Insya Allah bisa menjadi manfaat dan bawa berkah buat kita semua ya Ibu. Amin. Ya Allah. Dipersilahkan kalau ingin melanjutkan aktivitasnya Ibu Arika. Sekali lagi terima kasih. Baik. Saya izin leave Zoom meeting ya Bapak Ibu semuanya. Ya, Semangat terima pelatihannya. kasih. Mari kita berikan aplaus Bapak Ibu pada Ibu Erika atas paparan materinya. Terima kasih Ibu. Yes. Baik Bapak Ibu, materi pertama sudah berakhir. Semoga tidak ada yang lupa absen.